Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai majelis kita, yaitu majelis murajaah fikih Ramadan. Yang kita namakan majelis ini majelis murajaah fikih Ramadan. Dan semoga Allah selalu memberikan dan melimpahkan taufik, hidayah dan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita bisa maksimal dalam majelis kita ini seterusnya nanti sampai akhir masa kita belajar di majelis ini. Baik. Di antara ummahat sekalian di sini mungkin sebagian atau banyak dari ummahat sekalian sudah pernah mengetahui saya, sudah ya setidaknya pernah bertemu atau pernah melihat, atau juga bahkan sebagian dari ummahat sudah bosan dengan saya. Karena kadang itu sepekan bertemu 2 kali gitu. Ya, ada beberapa dari ummahat mungkin demikian, tapi sebagian lagi mungkin juga ada yang belum kenal gitu kan Ibu ya. Baik. Sekilas saja untuk menyingkat waktu, nama saya Muhammad Thahar. Saya aslinya dari Kediri. Dulu pernah belajar di Jakarta, tapi untuk saat ini di Sragen. Baik. Saat ini saya di Sragen. Dulu saya kalau secara formal kuliah di Lipia di Fakultas Syariah. Jadi memang bidang saya fikih dan usul fikih. Kemudian tapi sebenarnya saya lebih banyak mengambil faedah di belajar non formal. Di daurah-daurah terutama dengan Syekh Labib. Bahkan sampai saat ini saya juga masih ada halaqah rutin dengan beliau. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Baik. Itu saja terkait dengan saya. Kemudian mungkin juga sebagian dari ummahat dan akhwat di sini ada yang belum mengenal, belum tahu tentang Markaz Salman. Jadi kegiatan kita ini, majelis kita ini di bawah naungan Markaz Salman Al-Farisi. Dan Markaz Salman Al-Farisi ini untuk saat ini, sebelumnya dulu kita ketika di Jakarta kita memegang mungkin beberapa kegiatan belajar dan dakwah di sana. Meskipun sekarang juga masih berjalan sebagian teman-teman yang ada di sana. Tapi kalau untuk saat ini yang saya pegang itu kebanyakan online, yaitu dengan teman-teman, bukan saya sendiri. Maksud yang saya pegang bukan saya sendiri, tapi juga dengan teman-teman yang lain, yaitu ada bahasa Arab, kemudian ada juga program talaqi, itu ta'lim Al-Quran online, itu mencakup tahsin, dan insya Allah juga nanti
setelah Ramadan insya Allah kita akan membuka program tahfidz. Untuk tahfidz ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan, tapi kita ingin betul-betul matangkan untuk tahfidznya. Karena kita ingin tahfidznya ini betul-betul maksimal, tidak seperti misalkan yang penting setoran saja begitu, kemudian nanti berlalu. Enggak, kita ingin meskipun tahfidznya ini online, tapi betul-betul nanti kuat hafalannya seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Sebenarnya untuk penyusunannya sudah selesai, itu perencanaannya, tinggal kita membuat perlengkapan-perlengkapannya untuk hafalannya nanti, seperti mutaba'ah, panduan belajar murojaahnya dan lain-lain, kita tulis nanti insyaallah. Baik. Dan sebenarnya juga kita ada kegiatan-kegiatan yang tidak rutin seperti daurah-daurah seperti itu, dan dalam beberapa bidang seperti Al-Quran, kemudian bahasa, dan lain-lain. Dan ini juga sebenarnya kegiatan kita ini, majelis kita ini sebenarnya juga masih dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di Markas Salman. Baik, ini terkait dengan markas kita. Kemudian tadi kita sebutkan kegiatan kita sebut dengan majelis murajaah. Majelis murajaah fikih Ramadan. Naam, kita sebut murajaah. Murajaah itu artinya review, gitu kan Ibu ya? Review, mengulang. Karena memang mungkin kebanyakan dari kita pernah mempelajari fikih terkait dengan bulan Ramadan. Semuanya, baik itu puasanya, baik itu penentuan awal bulannya, kemudian di sana juga misalkan ibadah-ibadah yang khusus di sana seperti sholat tarawih, kemudian i'tikaf, kemudian zakat fitrah. Nah, mungkin kita sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita sudah pernah, tapi kita mengadakan ini dengan maksud pertama, maksud kita adalah untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, bulan Ramadan kan masih lama. Masih sekitar 7 pekan lagi ya, 7 pekan atau 6 pekan. Nah, tapi rasanya 7 pekan atau 6 pekan itu tidak begitu lama. Tidak begitu lama. Dan Ramadan dengan semua keutamaannya, kita butuh persiapan untuk menyambutnya. Mungkin di antara kita banyak yang sudah mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya kan Ibu ya? Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan apa saja, Muhammad? Apa nih Ibu sekalian, ini ada sering ada selingan kayak gini, iklan-iklan. Baik. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah mengkabarkan bahwasanya melalui Rasulnya, bahwasanya di bulan Ramadan itu dibuka pintu surga lebar-lebar dan ditutup pintu neraka, ya kan Ibu ya? Di sana seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Imam Muslim, bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa suffidat asyayatin." Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Dan dalam artian bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, maksudnya banyak pintu-pintu amalan yang dibuka di bulan Ramadan yang tidak
dibuka di pintu-pintu yang lain. Banyak amalan-amalan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Gitu kan Ibu ya? Kemudian juga termasuk keutamaan bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ini adalah tempat kita dibebaskan dari api neraka. Ini salah satu kesempatan bagi kita untuk bebas dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar yang dari jalur Abi Sa'id. Kemudian beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah, fi Ramadan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai utaqa, yaitu orang-orang yang dimerdekakan. Maksudnya di sini dimerdekakan itu maksudnya diselamatkan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Utaqa fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap harinya dan malamnya. Kita perhatikan di sini fi kulli yaumin wa lailah. Tidak hanya di siangnya saja, fi kulli yaumin, tapi juga fi kulli yaumin wa lailah, di siangnya banyak yang dibebaskan dari api neraka, wa lailah aidan, di malam harinya juga banyak yang dibebaskan dari api neraka. Jadi ini kesempatan, salah satu kesempatan bagi kita untuk terbebas dari api neraka. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari api neraka. Dan bulan Ramadan ini juga termasuk jaminan bagi kita semuanya untuk terkabulnya doa kita. Bulan Ramadan ini adalah jaminan bagi kita untuk terkabulkannya doa kita. Seperti di hadis yang sebelumnya tadi kita sebutkan, yang penggalan kedua, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailah da'watun mustajabah. Bahwasanya setiap muslim mempunyai kesempatan pada setiap hari dan malamnya, pada setiap siang dan malamnya. Fi kulli yaumin wa lailah juga. Da'watun mustajabah. Doa yang pasti diijabai. Setiap muslim di bulan Ramadan mempunyai kesempatan di siang Ramadan dan di malam hari Ramadan, da'watun mustajabah. Kesempatan untuk berdoa, dan doa itu pasti diijabai. Tentu di sana dengan memperhatikan syarat-syarat dikabulkannya doa. Karena di sana ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Nah, tapi bulan Ramadan ini adalah jaminan, dan jaminan ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, meskipun Allah bersabda di dalam Al-Quran, "Wada'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Tapi jaminan di bulan Ramadan itu lebih pasti. Jaminan di bulan Ramadan itu lebih pasti. Wallahu alaikum jami'an. Kemudian bulan Ramadan juga kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan. Semua pahala dilipat gandakan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Ini salah satu contoh. Di dalam bulan Ramadan itu disunahkan bagi kita untuk memperbanyak salat malam. Maka di sana ada salat tarawih, ya kan Ibu ya? Salat tarawih. Dan terkhusus dengan salat tarawih, itu Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang salat bersama dengan imam jamaah salat tarawih, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk, semalam penuh.
Nah, di sana mungkin perlu diperhatikan di sana man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama dengan imam, tapi tidak hanya sholat bersama imam saja, hatta yansharifa, sampai imamnya selesai. Ini kalau misalkan sebelum imamnya selesai, kemudian kita memisahkan diri, duduk nggak ikut sholat, atau kemudian pulang, maka tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Tapi kalau misalkan kita sholat dengan imam, sampai betul-betul selesai sholatnya, maka akan ditulis bagi kita pahala sholat semalam penuh. Ini salah satu contoh saja. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Berikutnya, di bulan Ramadan ini juga kesempatan besar bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalur Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama Ramadana, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena yakin keimanan dia bahwasanya ini disyariatkan oleh Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, betul-betul yakin karena keimanannya dia berpuasa, dan ihtisaban karena betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini juga sebenarnya kita betul-betul harus memperhatikan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka kita harus memperhatikan betul-betul hadis itu. Di sana ada syarat-syaratnya agar diampuni semua dosa-dosa kita. Bukan hanya yang penting puasa Ramadan, yang penting puasa, enggak. Tapi man shoma Ramadana di sini maksudnya adalah man shoma Ramadan min awal syahr ila akhir syahr. Siapa yang puasa Ramadan, bukan sebagian Ramadan saja, tapi seluruh Ramadan dari awal sampai akhir berpuasa, penuh, sempurna puasanya, semua hari berpuasa. Kalau misalkan ummahat dan akhwat misalkan ada hari-hari tertentu yang terpaksa harus meninggalkan, maka juga harus diganti dengan di bulan yang lain. Kemudian man shoma Ramadana, na'am, man shoma Ramadana itu syarat yang pertama. Siapa yang puasa Ramadan dengan sempurna. Itu semua harinya puasa. Kalau 29 hari ada 29 hari, 30 hari 30 hari. Dan puasanya itu karena imanan, karena betul-betul yakin atas syariat Allah, betul-betul yakin puasa ini memang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Lihat itu aja nilai-nilai doang. Wahtisaban, dan karena ikhlas. Ihtisaban, ikhlas mengharap ridha dari Allah. Itu syarat-syaratnya. Puasa penuh Ramadan, kemudian puasanya itu karena yakin, iman, bahwasanya ini diperintahkan, disyariatkan oleh Allah kepada kita semuanya, dan ihtisaban, ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka baru kita mendapatkan keutamaannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat tadi puasanya harus sempurna, Ibu-ibu sekalian. Puasa sempurna itu tidak hanya jumlah harinya saja, tapi juga keabsahannya. Betul-betul sempurna dan sah tidak puasa kita. Dan ini kalau sudah masuk ke sana berarti masuknya ke pembahasan fikih. Bagaimana ketentuan-ketentuan puasa, bagaimana syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian rukun-rukunnya bagaimana, maka harus sempurna. Puasa kita harus betul-betul sempurna, baik jumlahnya dan keabsahannya. Baru kita bisa mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan di riwayat yang lain, di lafaz yang lain disebutkan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama, bukan man shoma, tapi man qama. Man qama, siapa yang salat di malam bulan Ramadan, man qama Ramadana. Dan siapa yang salat, mendirikan salat malam di malam-malam bulan Ramadan, itu kita biasanya menunaikan tarawih,
imanan wahtisaban, karena iman, yakin, karena ini disyariatkan oleh Allah kepada kita, wahtisaban, dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga man qama ramadhana. Ini juga bukan sebagian malam saja, tapi man qama ramadhana, jami' Ramadan, semua Ramadan dari awal sampai akhir. Dan sempurna juga salatnya. Bukan salat yang tidak sempurna, salat yang bermasalah. Maka kita juga harus memperhatikan betul-betul terkait dengan ketentuan-ketentuan salat tarawih. Dan inilah mengapa kita mengadakan murajaah ini, untuk menjaga kita, antisipasi. Mudah-mudahan puasa kita, salat malam kita di bulan Ramadan itu betul-betul sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keutamaan bulan Ramadan juga, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Allah bersabda, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu. Bulan Ramadan, yaitu bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu, segala hal itu sama sebenarnya. Tapi ketika sesuatu, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti punya keutamaan tersendiri dibanding dengan hal-hal yang lain. Termasuk juga bulan Ramadan. Misal yang lain misalkan. Namanya manusia, orang itu sebenarnya sama saja semuanya. Tapi kalau misalnya seseorang menghafal Al-Quran 30 juz, tentu kedudukannya, derajatnya berbeda jauh dengan orang-orang lain di sisi Allah. Demikian juga misalkan bahasa, bahasa antara satu bahasa dengan bahasa yang lain sebenarnya itu sama saja. Tapi ketika Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka bahasa Arab itu mempunyai keutamaan tersendiri dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Guru misalkan, guru itu semuanya sama. Guru itu memang punya keutamaan, punya keutamaan dibanding dengan pekerjaan yang lain. Dengan dia mempunyai amal jariyah dari apa yang diajarkan itu. Tapi kalau misalkan guru Al-Quran mempunyai keutamaan lebih dibanding dengan guru-guru yang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bahkan disebutkan di situ khairukum, orang yang terbaik. Bukan orang yang baik saja, tapi orang yang terbaik. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini di antara kenapa bulan Ramadan itu lebih utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain, di antara alasannya adalah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan selain itu juga, di dalam bulan Ramadan itu juga terdapat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, satu malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini sungguh kesempatan yang luar biasa. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Nah, jadi mungkin di antara keutamaan bulan Ramadan, dan mungkin di antara kita sudah sering mendengar keutamaan bulan Ramadan. Sering, mungkin bisa jadi sampai saking seringnya kita mendengar, itu ada kaidah misalkan kasratul masasi tumitul ihsas. Saking seringnya berinteraksi, itu akan mematikan indera kita, akan mematikan rasa sensitif kita. Jadi terkadang saking seringnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian saking seringnya kita mendengar keutamaan bulan Ramadan, itu seakan hal itu hal yang biasa bagi kita.
Maka kita juga harus memperbaiki hati kita, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan belum tentu juga di tahun berikutnya kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita harap bulan Ramadan tahun ini kita bisa betul-betul maksimal dalam ibadahnya, sempurna ibadahnya, dan kita bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan di tahun ini. Terkadang meskipun kita tahu keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, terkadang mungkin saya aja, mungkin ibu-ibu nggak. Terkadang kita tahu banyak keutamaan bulan Ramadan, tapi ketika di bulan Ramadan tetap saja kita tidak maksimal. Padahal kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang sangat utama. Tapi terkadang tetap saja di bulan Ramadan kita tidak maksimal. Baik, kenapa demikian? Kenapa demikian? Maka kita perlu tahu bulan Ramadan itu tidak bisa semua kita itu didadak seperti itu, dadakan seperti itu. Ibarat mesin itu biasanya perlu dipanaskan terlebih dahulu, ya kan Ibu ya? Kita juga kalau misalkan sebagai atlet itu biasanya sebelum betul-betul bertanding itu perlu pemanasan terlebih dahulu. Akan kaget kita kalau misalkan tiba-tiba langsung dipaksakan digas terus. Demikian juga dengan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan juga demikian. Kita harus persiapkan sebelum-sebelumnya. Kita harus persiapkan sebelum-sebelumnya agar kita nanti bisa maksimal di bulan Ramadan. Makanya tidak salah kalau misalkan ada ulama yang mengatakan bulan Rajab adalah saat menanam. Sedangkan bulan Sya'ban adalah saatnya untuk menyirami. Kemudian bulan Ramadan adalah saat menuai. Apa dong hati kalian? Putus-putus semuanya atau suara saya putus-putus Ibu sekalian? Alhamdulillah bagus Ustaz, wadih Ustaz. Enggak. Assalamualaikum. Putus-putus Assalamualaikum. Ustaz. Putus-putus. Ya sarallahu marana. Kalau misalkan nggak semuanya putus-putus berarti mungkin bukan dari saya Om. Ya sarallahu marana jami'an. Iya. Baik. Makanya tidak salah sebagian ulama mengatakan bulan Rajab dan kita sekarang di bulan Rajab Ibu ya. Bulan Rajab itu adalah saat menanam bibit. Kemudian bulan Sya'ban adalah saat menyiram bibit yang kita tanam tadi. Bibit di bulan Rajab kita menanamnya dan mulai sedikit tumbuh. Di bulan Sya'ban kita siram, kita rawat tanaman itu. Dan di bulan Ramadan itu adalah saat panen. Mungkin kebanyakan dari kita di bulan Ramadan tidak maksimal. Karena apa? Di bulan Ramadan baru mau nanam. Pengennya di bulan Ramadan saat itu menanam, saat itu kita menyirami juga, saat itu panen juga. Terlalu didadak seperti itu nggak bisa. Semuanya butuh proses, ya kan Ibu ya? Semuanya butuh proses. Nah, makanya kita butuh persiapan. Untuk menyambut bulan Ramadan, itu butuh persiapan. Masing-masing dari kita, dari sekarang, dari saat ini, harus punya takhtid, harus punya perencanaan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Baik, persiapan menyambut bulan Ramadan itu dalam hal apa saja, dalam bentuk apa saja. Kita menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, itu baik secara jasmani maupun secara rohani. Persiapan secara jasmani maupun secara rohani. Persiapan secara jasmani itu bagaimana? Persiapan secara jasmani pertama dari kesehatan tubuh kita. Betul-betul tubuh kita jaga dengan baik. Pola makan kita, istirahat kita, semuanya kita jaga dengan baik. Makan kita jaga dengan baik. Supaya betul-betul kita masuk di bulan Ramadan itu betul-betul masuk dalam kondisi yang betul-betul prima. Betul-betul siap untuk maksimal ibadah di sana. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan selain itu,
Selain fisik kita, itu juga mungkin di sini juga terkait dengan misalnya finansial kita. Nah, karena di sana di bulan Ramadan itu yang dianjurkan kepada kita, yang diwajibkan dan disunahkan kepada kita itu tidak hanya ibadah-ibadah fisik, tapi juga ibadah-ibadah materi, ibadah-ibadah maliyah. Jadi kita juga harus persiapkan hal itu semuanya. Ini persiapan secara jasmani atau secara fisik, yaitu mencakup badan kita, menjaga kesehatan kita, dan juga kita mempersiapkan secara keuangan kita. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dan memberikan kelapangan kepada kita semuanya. Selain itu, umat kalian, selain kita mempersiapkan secara jasmani atau fisik kita, kita juga harus mempersiapkan rohani kita. Baik, persiapan rohani itu apa saja? Persiapan rohani itu apa saja? Pertama, yang termasuk dalam persiapan rohani adalah pertama tentu mengikhlaskan niat kita. Dari sekarang, kita ingin betul-betul ini niat dari sekarang kita ingin menyambut bulan Ramadan. Kita ingin maksimal nanti di sana. Karena Rasulullah bersabda wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maknanya apa? Setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Makanya dari sekarang, kita niat dari sekarang, kita tanam dari sekarang niat kita. Kita ingin mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, dan harapan kita nanti di bulan Ramadan betul-betul bisa maksimal beribadah di sana dan mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan. Jadi niat kita betul-betul kita tata dari sekarang. Kemudian termasuk persiapan secara rohani juga adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Mengapa demikian? Karena di antara penghalang seseorang untuk melaksanakan kebaikan dan ibadah adalah mungkin karena dosa-dosa kita. Di antara penghalang seseorang melakukan kebaikan dan ibadah, salah satu penghalang adalah karena dosa-dosa kita. Makanya hendaknya dari sekarang kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau bisa dirutinkan setiap hari. Rutinkan setiap hari. Misalkan di pagi hari 100, di sore hari 100, atau misalkan kalau misalkan bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Dirutinkan. Kemudian di antara persiapan kita dari segi rohani juga adalah melatih rohani kita untuk memperbanyak ibadah dari sekarang. Melatih rohani kita dan fisik kita juga sebenarnya termasuk untuk memperbanyak ibadah dari sekarang. Jadi bukan nanti di bulan Ramadan baru mulai ibadah, baru mulai gas ibadah, enggak. Tapi dari sekarang. Coba sekarang misalkan yang biasanya misalkan tidak terbiasa puasa, coba dari sekarang latihan puasa Senin Kamis misalkan, atau misalkan Ayyamul Bid. Memperbanyak puasa dari sekarang. Baik. Termasuk juga memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Perbanyak kita membaca Al-Quran dari sekarang. Kalau misalkan nanti aja bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Sekarang lah belum Ramadan ya. Yakin nanti biasanya nggak sanggup khatam biasanya kalau seperti itu. Dari sekarang kita biasakan banyak membaca Al-Quran. Kalau misalkan biasanya porsi membacanya itu sekian, maka ditambah lebih banyak lagi supaya terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti di bulan Ramadan insya Allah lebih mudah lagi. Bukan nanti baru digas di bulan Ramadan. Biasanya itu tadi kalau tidak pemanasan terlebih dahulu itu biasanya akan kalau misalkan atlet itu biasanya akan terjadi cedera. Nah, biasanya panas di awal-awal Ramadan saja. Nanti di pertengahan itu sudah luntur biasanya semangatnya. Itu kalau karena tidak terbiasa. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya.
Termasuk juga membiasakan misalkan qiyamul lail, salat malam, semoga Allah memberikan taufik. Dan ibadah-ibadah yang lain, semua ibadah yang lain. Termasuk juga persiapan secara rohani adalah mempersiapkan diri kita secara keilmuan. Termasuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan secara rohani adalah mempersiapkan secara keilmuan. Makanya kita berusaha di sini, ikhtiar, kita mengadakan majelis ini, yaitu majelis murajaah dan mudzakarah fikih Ramadan. Ini seperti mungkin ibu-ibu sekalian sudah membaca kemarin dari DC yang kita share, di antara yang akan kita bahas insya Allah, yani hari ini kita membahas muqaddimah dan seputar Ramadan. Ini kita bahas hari ini, dan berikutnya nanti insya Allah kita juga akan membahas hal-hal yang lain terkait dengan misalkan bagaimana penetapan awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan ini penetapannya bagaimana? Baik berlaku yang untuk umum, misalkan satu daerah, satu negara, itu bisa ditetapkan Ramadan itu dengan hal apa saja. Dan kalau misalkan bagi perorangan itu Ramadan itu sah, masuk ke satu Ramadan itu dengan hal apa saja. Karena berbeda di sana. Kalau penetapan secara umum itu harus dari yang berwenang. Tapi bisa juga berlaku sah awal Ramadan, masuk kita di awal bulan Ramadan bagi perorangan dengan hal-hal tertentu. Maksudnya di sana sah masuk ke bulan Ramadan itu maksudnya berarti juga sah puasa di sana. Gitu kan Ibu ya? Jadi malamnya dimulai tarawih, kemudian paginya mulai puasa. Itu ada dua macam penetapan dan masing-masing ada ketentuan dan caranya masing-masing. Baik, dan kita akan bahas juga insya Allah di sana terkait dengan rukun-rukun puasa, kemudian syarat wajib puasa. Suara saya kecil loh, Meh. Enggak, Ustaz. Tidak, enggak, Om. Enggak jelas, Jelas, Om. Ya, sallallahu berarti bukan dari saya, afwan wah sekalian. Kalau yang ada yang bermasalah mungkin bukan dari saya, sallallahu alaihi. Di sini sudah maksimal, maafan. Termasuk yang kita bahas insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan nanti rukun-rukun puasa apa saja, syarat wajibnya puasa. Maksudnya syarat wajib itu siapa saja yang wajib berpuasa. Kemudian ada syarat sahnya puasa. Nah, seseorang wajib berpuasa dan menjalankan rukun-rukunnya. Tapi di sana ada syarat sahnya, biar sah puasanya itu seperti apa. Kemudian pembatal puasa. Kita juga penting mengetahui pembatal puasa. Meskipun kita misalkan memenuhi semua rukun, kemudian memenuhi semua syarat sahnya. Tapi kalau misalkan kita ternyata melaksanakan pembatalnya, maka tidak sah puasa kita. Jadi kita juga penting mengetahui pembatalnya. Dan pembatal mungkin nanti akan kita bagi menjadi dua. Karena ada pembatal yang memang sejak dahulu sudah ada, sejak dahulu itu sudah wajar, itu ada dan kita ketahui bersama insya Allah. Dan ada juga pembatal yang sifatnya kontemporer. Sifatnya kontemporer. Hal itu, benda itu ada di zaman kita, tapi tidak ada dulu. Dulu belum ada, sekarang ada. Dan beberapa itu membatalkan puasa. Kemudian kita insya Allah juga membahas sunnah di dalam berpuasa dan makruh, hal-hal yang makruh di dalam puasa. Kemudian kita insya Allah juga akan membahas puasa yang haram dilakukan dan makruh. Termasuk nanti bagaimana hukum puasa di Yaumul Syak, yaitu hari yang masih diragukan di sana. Ini sudah masuk ke Ramadan atau belum? Gitu. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan membahas konsekuensi jima di siang bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kalau misalnya orang meninggal, bagaimana kalau misalkan orang meninggal tapi dia punya hutang tanggungan puasa. Maka konsekuensinya bagaimana? Apa yang harus dilakukan bagi orang yang ditinggalkannya? Baik. Kemudian bagaimana puasa bagi wanita hamil dan menyusui, dan bagaimana puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Musafir ini mungkin
kita semuanya memerlukan. Terkadang kita pulang kampung di bulan Ramadan, maka puasanya bagaimana? Orang yang mendapatkan rukhsah musafir itu sebenarnya yang bagaimana? Terkadang orang salah paham dan salah. Jadinya sebenarnya dia belum mendapatkan rukhsah, tapi dia membatalkan puasa, maka yang seperti itu akan berdosa. Kemudian bagaimana kalau misalnya udurnya itu hilang sebelum terbenam matahari? Jadi misalkan kita safar, kemudian sampai di tempat tujuan kita itu sebelum maghrib, kan jam 4 atau asar lah, asar itu kita sudah sampai di tempat tujuan, berarti kita tidak dalam keadaan safar lagi, ya kan Ibu ya? Tidak dalam keadaan perjalanan lagi. Maka berarti itu maksudnya sudah hilang undurnya sebelum terbenam matahari. Atau misalkan orang sakit dan uh, sebelum maghrib itu sudah sembuh sakitnya. Terus nanti insya Allah kan kita bahas. Kemudian insya Allah kita juga akan membahas hukum-hukum terkait ketentuan-ketentuan terkait dengan salat tarawih, salat witir, kemudian i'tikaf. Kalau salat tarawih ini khusus ada di bulan Ramadan. Kalau salat witir sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi salat witir di bulan Ramadan itu punya kekhususan dibanding dengan salat witir di luar Ramadan. Ada ketentuan tersendiri. Kemudian i'tikaf ini juga sebenarnya tidak khusus di bulan Ramadan, tapi lebih dianjurkan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Kemudian hal yang wajib juga di bulan Ramadan adalah zakat fitrah, zakatul fitr. Zakat fitrah atau zakatul fitr ini juga penting bagi kita semuanya karena wajib bagi setiap muslim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari semua pembahasan-pembahasan ini tadi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita tidak hanya mempelajarinya tapi juga bisa mengamalkannya dengan sempurna. Dan sebenarnya saya juga ingin kalau misalkan masih ada waktu sisa nanti ada pembahasan terkait dengan puasa Syawal, karena puasa Syawal itu selain pahalanya besar, tapi di sana juga ada ketentuan-ketentuan bagaimana agar kita mendapatkan pahala tersebut. Misalkan pahala yang kita tahu, pahala puasa Syawal 6 hari, itu kalau digabung dengan Ramadan itu sama dengan puasa setahun penuh pahalanya. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuannya supaya bisa kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Jadi tidak hanya asal yang penting puasa gitu saja, enggak. Bagaimana kalau orang punya tanggungan puasa Ramadannya bolong-bolong misalkan. Kemudian bagaimana urutannya misalkan seperti itu. Maka di sana ada ketentuan-ketentuannya. Di sana mungkin seseorang puasa Syawal hanya mendapatkan pahala sunnah puasa saja, tapi tidak mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Ada juga orang puasa Syawal, tapi hanya mendapatkan pahala puasa sunnah 1 tahun. Ada juga yang sempurna, orang puasa Syawal, tapi mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh, yaitu puasa fardu, puasa wajib. Tentu puasa wajib itu pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah, ya kan Ibu? Nah, masing-masing itu ada ketentuan. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Ini tadi di antara tujuan kita kenapa kita mengadakan majelis ini. Nah, itu tadi karena persiapan menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu sangat banyak keutamaannya, sangat besar keutamaannya, dan kita butuh persiapan untuk menyambutnya. Dan selain itu sebenarnya majelis ini juga sebagai muqaddimah dari majelis kitab selanjutnya. Kita di Markas Salman Al-Farisi ini sebenarnya sudah lama berangan-angan kita mengadakan majelis membaca kitab, belajar membaca kitab sekaligus mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena ilmu di dalam syariat Islam, ilmu itu ada yang hukum mempelajarinya itu fardhu ain, maksudnya fardhu ain itu semua orang muslim itu wajib mempelajarinya.
baik penuntut ilmunya, orang awamnya, atau mustahidnya, semua wajib mempelajarinya. Tapi juga ada bidang-bidang ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya kalau misalkan ada sebagian yang sudah mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib. Maka kita sebenarnya pengen ada majelis khusus selain belajar membaca kitab, juga sekaligus mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik akidahnya, fikihnya, atau suluknya atau adab dan akhlaknya. Baik. Dan umat sekalian, insya Allah di majelis ini, yaitu majelis murajaah fiqh Ramadan, kita akan atau kita baca, kita sampaikan sistem belajar kita. Belajar kita nanti kita akan menggunakan kitab. Kita menggunakan kitab, dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis. Bukan semua kitabnya, karena kitab Al-Yaqut An-Nafis itu sebenarnya tebal dan bukan hanya pembahasan fikih Ramadan saja di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, tapi semua bab fikih dibahas di kitab Al-Yaqut An-Nafis. Ini kitab Al-Yaqut An-Nafis itu sebenarnya tebal seperti ini. Enggak kelihatan. Oh ya, seperti ini tebalnya. Dan ini kitabnya. Dan yang kita bahas insya Allah dari kitab ini nanti hanya bagian yang kita sebutkan tadi, ya, puasanya, kemudian i'tikaf, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lain yang kita sebutkan tadi. Dan yang saya share di grup kalian tadi, itu PDF-nya itu sudah saya ambil yang akan kita bahas saja, yang akan kita bahas saja, yang saya share ke ibu-ibu sekalian. Jadi bukan semua halaman. Kalau semua halaman terlalu besar, terlalu banyak. Tapi kita ambil yang akan kita bahas saja. Semoga Allah berikan taufik. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa nih? Ada iklan lagi. Baik. Mungkin ada yang bertanya dari Muhammad Fikri, Ustaz, kenapa sih kita belajarnya pakai kitab? Kenapa nggak langsung saja ringkasan-ringkasan materi? Pertama, kita membiasakan diri dengan kebiasaan orang-orang terdahulu ketika mempelajari ilmu syar'i itu dengan belajar dari kitab. Dan kita juga sekaligus kalau misalkan ibu-ibu sebagian di sini sudah belajar bahasa Arab, mungkin juga membiasakan kita membaca, gitu kan Ibu ya, supaya lebih familiar, tidak hanya kaidah yang kita pelajari. Dan kalau kita misalkan membuka kitab yang saya share tadi, kita coba mungkin buka di sini. Di sana nama kitabnya adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis. Nampak di sini Bu sekalian? Al-Yaqut An-Nafis. Dan Indonesia apa, Ustaz? Al-Yaqut itu berlian. An-Nafis itu yang berharga. Al-Yaqut An-Nafis dinamakan demikian karena memang maksudnya jadi beliau penulisnya rahimahullah menyampaikan karena memang pembahasan di sini tentang ilmu syariat, tentang ilmu fikih itu adalah hal-hal yang berharga untuk setiap muslim, gitu kan ya bukan? Baik. Al-Yaqut An-Nafis fi madhhabi Ibn Idris. Fi madhhabi Ibn Idris. Dalam madhab Ibn Idris. Ibn Idris itu siapa ibu-ibu sekalian? Imam Syafi'i. Naam, Ibn Idris adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Idris. Ayah beliau namanya Idris. Naam. Baik. Jadi
kitab ini mempelajari fikih di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Ustaz, kok belajarnya pakai mazhab? Nah, sebagian mungkin ada yang merasa aneh selama ini. Mungkin ada yang tahu kalau belajar itu nggak pakai madhab. Madhab ini mempunyai kesan buruk gitu. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Taib. Sebenarnya saya tidak terbiasa mengajar fikih itu langsung membahas detil-detil hukum, ketentuan-ketentuan seperti ini. Biasanya kalau saya mengajar fikih itu ada pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Tapi karena ini momentumnya ini terlalu dekat dengan bulan Ramadan, makanya kita adakan sudah majelis fikih Ramadan dulu saja nih. Karena nanti sayang kalau misalkan Ramadan nanti terlewat dan kita tidak bisa maksimal di sana. Jadi kita langsung kedepankan pembahasan ini. Tapi insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan membuka majelis majelis belajar membaca kitab sekaligus mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang di antara yang kita pelajari insya Allah nanti akidah, kemudian fikih dan akhlak, adab dan akhlak. Untuk fikih, sebelum betul-betul masuk ke pembahasan fikih, nanti insya Allah kita akan bahas pengantar ilmu fikih. Jadi kita supaya betul-betul paham hakikat ilmu fikih itu seperti apa, fikih itu perkembangannya bagaimana, dari mana mulainya, kemudian kenapa kok ada madhab, sejak kapan ada madhab, ada berapa banyak madhab sebenarnya yang ada, kemudian masing-masing madhab ini hakikatnya seperti apa, kemudian kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu kita harus bagaimana, kita supaya betul-betul paham. Nah ini sebenarnya kita belajar itu bagaimana, apa, dan harus bagaimana. Kan? Tapi sekilas, umat sekalian, kenapa kok kita belajar melalui jalur madhab? Karena memang fikih itu tidak bisa dikuasai tanpa jalur madhab. Madhab itu ada sejak zaman para sahabat. Di zaman para sahabat, itu ada 3 madhab. Pertama madhabnya Ibn Abbas di Makkah, kemudian madhabnya Zaid, dan dilanjutkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar di Makkah, di Madinah. Kalau tadi Ibn Abbas di Makkah, Zaid dan Ibnu Umar di Madinah, dan juga madhabnya Ibn Mas'ud dan juga Ali di Kufah. Jadi bermula madhab itu sejak zaman para sahabat. Kemudian berlanjut berikutnya. Misalkan yang kita kenal saat ini ada 4 madhab. Sebenarnya 4 madhab ini, kalau kita perhatikan masa hidup mereka itu kapan? Kapan Ibu Sela? Ada yang tahu? Di abad keberapa? Dari tahun Hijriah. Setelah generasinya tabi'ut tabi'in atau sebelumnya? Setelah tabi'ut tabi'in. La. Sebelum. Al-jawabul la. Jadi Tabi'in. Dari tabi'in, Ustaz. Begini umat sekalian. Untuk Al-Imam Abu Hanifah, itu ada yang menyebutkan beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Kalau memang demikian, berarti Abu Hanifah itu termasuk kalangan tabi'in. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Jadi masa setelah para sahabat. Kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertiga ini hidup di zaman tabi'ut tabi'in, saat tabi'ut tabi'in, bukan setelahnya. Jadi beliau ini termasuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk salafus salih, termasuk generasi pertama, generasi awal dari umat Islam. Mereka ini termasuk salafus salih. Jadi kalau ada yang menyangka, ini kan sudah masa yang terlalu jauh. Enggak.
Taib. Lalu madhab beliau ini dari mana? Sebenarnya madhab beliau 4 ini adalah istimdad atau kepanjangan tangan dari madhab para sahabat sebelumnya. Sebelumnya tadi ada madhab Ibnu Abbas di Makkah, kemudian madhabnya Zaid dan Ibnu Umar di Madinah, kemudian madhabnya Ibnu Mas'ud dan Ali radhiyallahu anhum di Kufah. Itu misalkan kita mulai dari Abu Hanifah. Misalnya Abu Hanifah itu hidup di Kufah. Beliau dilahirkan dan hidup di Kufah. Beliau belajar dari siapa? Baik. Ibnu Mas'ud dan Ali radhiyallahu anhuma, beliau berdua mempunyai murid-murid. Mempunyai murid-murid. Murid-murid ini mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan Abu Hanifah belajar itu dari murid-muridnya. Kemudian Imam Malik juga demikian juga. Imam Malik itu di Madinah. Di Madinah tadi madhabnya siapa? Di Madinah tadi? Zaid Ibnu Umar. Zaid dan Ibnu Umar. Naam, Zaid dan Ibnu Umar. Zaid dan Ibnu Umar ini punya murid-murid di Madinah. Murid-muridnya punya murid-murid lagi. Dan Imam Malik ini belajar dari murid tadi generasi. Jadi kalau dari urutan itu seakan dari urutan murid itu apa? Cicitnya, Om ya. Cicitnya. Jadi Imam Malik itu cicitnya dari segi keilmuan. Jadi cicitnya Zaid dan Ibnu Umar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Imam Asy-Syafi'i itu aslinya orang Quraisy. Aslinya orang Quraisy, tapi saat di dalam kandungan kedua orang tua beliau itu melakukan perjalanan ke Palestina. Di Palestina Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Tapi ayah beliau meninggal di sana. Kemudian ibunda beliau mengajak Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i berusia 2 tahun, ibu Al-Imam Asy-Syafi'i itu membawa Al-Imam Asy-Syafi'i yang masih 2 tahun itu kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah dengan harapan dan tujuan agar Al-Imam Asy-Syafi'i hidup dan tumbuh di lingkungan yang baik bersama orang-orang Quraisy, sukunya, dan belajar dari ulama-ulama di sana. Jadi pertama Al-Imam Asy-Syafi'i secara keilmuan itu dimulai dari Mekah. Dari ulama-ulama Mekah. Yang secara keilmuan itu adalah murid-muridnya dari siapa? Ibnu Abbas. Naam. Itu masa belajar Al-Imam Asy-Syafi'i yang pertama. Tapi tidak berhenti di situ. Di masa remaja, Al-Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Madinah. Ketemu dengan Imam Malik dan belajar langsung dengan Imam Malik. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, beliau pernah ke Yaman, kemudian pernah juga ke Kufah. Di Kufah Al-Imam Asy-Syafi'i memang tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas'ud. Ibn Abbas, Abu Hanifah. Tidak bertemu langsung dengan Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir, seperti itu. Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir, jadi papasan gitu. Baik. Tapi beliau Al-Imam Asy-Syafi'i di Kufah itu bertemu dengan teman-temannya dan murid-muridnya Abu Hanifah. Jadi mempelajari fikihnya Abu Hanifah dari teman-temannya dan murid-muridnya Abu Hanifah. Dan juga setelah itu beliau berpindah ke Mesir. Bertemu dengan ulama-ulama di Mesir. Kemudian Imam Ahmad itu secara fikih. Nah, awalnya Imam Ahmad itu dikenal sebagai ulama hadis, ahlu hadis. Tapi Imam Ahmad itu belajar fikih itu dari siapa? Imam Ahmad itu belajar fikih dari Imam Syafi'i. Sejak ketemu dengan Imam Syafi'i di Kufah. Imam Ahmad itu aslinya orang Kufah. Tapi karena beliau aslinya ada bidangnya hadis, ahlul hadis, jadi beliau agak tidak cocok dengan fikihnya Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad itu banyak belajar fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Dan mazhab itu sebenarnya tidak terbatas hanya 4 ini saja, tapi Allah mentakdirkan yang betul-betul terjaga sampai saat ini hanya 4 mazhab ini saja. Jadi sudah takdir dan taufik dari Allah. Kita
umat Islam itu sudah disiapkan, ya sudah 4 ini saja, nggak usah bingung-bingung banyak yang lain. Ya. Baik. Dan kalau kita perhatikan umat sekalian, para ulama dari zaman dahulu, sejak munculnya 4 mazhab ini sampai hari ini, semuanya belajar fikih itu melalui jalur mazhab. Semuanya yang jadi ulama betul-betul, yang betul-betul jadi ulama, itu semuanya dimulai belajar fikihnya itu dari jalur mazhab. Awalnya dimulai dari belajar satu mazhab. Kemudian belajar terus, semuanya dari tahapan-tahapannya. Kemudian ketika sudah sampai derajat mujtahid, baru berijtihad, baru menyimpulkan sendiri dari dalil-dalil. Seperti itu. Jadi tahapan belajar itu nggak bisa. Misalkan tahapan belajar langsung, anak pengen itu kalau menjalankan syariat Islam itu langsung dari Al-Quran dan hadis. La yumkin. Tidak mungkin seperti itu. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan hukum darinya, itu harus seorang mujtahid. Mujtahid itu maksudnya apa? Orang yang mempunyai atribut perlengkapan untuk berijtihad. Dari bahasa, menguasai bahasa Arab, nahwunya, sharafnya, balaghahnya, kemudian usul fikihnya, tahu mana ayat dan hadis yang mansukh, mana yang nasikh, kemudian mana yang umum, mana yang khusus, dan seterusnya banyak sekali. Derajat-derajat hadis, semua riwayat hadis, itu harus tahu, harus paham. Kemudian kalau misalkan ada lafaz yang seperti ini itu berarti menunjukkan apa? Kalau lafaz seperti ini itu menunjukkan apa? Kalau kita sebagai orang awam belum sampai ke sana, ya kan Ibu ya? Belum sampai ke sana. Bahkan membaca hadis saja atau membaca ayat saja masih bingung. Masih bingung, apalagi menyimpulkannya. Terkadang orang buru-buru baru tahu 1-2 dalil, satu ayat atau satu hadis, kemudian langsung disimpulkan. Para ulama tidak seperti itu, tidak sesimpel itu menyimpulkan hukum. Para ulama menyimpulkan hukum itu harus betul-betul pasti gambaran suatu permasalahan. Kemudian setelah itu mengumpulkan semua dalil terkait dengan masalah tersebut, semua ayat terkait dengan masalah tersebut, semua hadis terkait dengan masalah tersebut. Kemudian semua hadis ini tidak hanya dalam satu lafaz, tapi semua lafaznya dikumpulkan dan dari semua jalur riwayat dikumpulkan. Hadis, umat sekalian, satu hadis itu saja biasanya itu lafaznya bermacam-macam. Lafaznya banyak. Bisa puluhan. Kemudian masing-masing jalur itu, masing-masing lafaz itu biasanya riwayatnya, jalur riwayatnya itu bisa puluhan juga, bahkan bisa ratusan. Dan seperti itu para ulama itu betul-betul meneliti satu persatu. Mana yang bisa dijadikan dalil, mana yang tidak, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang terhapuskan, mana yang tetap dijadikan dalil. Seperti itu. Jadi tidak semudah itu kita tahu terjemahnya kemudian kita simpulkan, tidak. Bahkan dikatakan, dijelaskan oleh para ulama, kita sebagai orang awam kalau misalkan memaksakan diri untuk beristihad, maksudnya beristihad itu menyimpulkan hukum dari dalil. Kalau misalkan orang awam beristihad, itu tetap salah dan berdosa, meskipun secara kebetulan tebakannya itu betul. Orang awam itu kewajibannya adalah mengikuti mujtahid, para ulama yang bisa menyimpulkan hukum dari dalil. Yang mereka mujtahid, punya atribut, punya perlengkapan untuk memahami dan menyimpulkan hukum dari dalil. Sedangkan orang awam kewajibannya adalah mengikuti para ulama, para mujtahid yang mereka bisa menyimpulkan dalil. Kalau misalkan orang awam memaksakan diri untuk beristihad menyimpulkan hukum dari dalil, maka dia salah dan berdosa, meskipun secara kebetulan tebakannya itu benar. Kenapa? Kok meskipun benar itu tetap berdosa? Karena dia zalim. Zalim menempatkan dirinya tidak pada tempatnya. Zalim itu kan diantara maksudnya zalim, suatu kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya kan Ibu ya? Kita sebagai orang awam kalau memposisikan diri sebagai
mujtahid, maka itu suatu kezaliman. Dan bahkan ini kezaliman yang besar karena ini terkait dengan syariat. Karena macam-macam. Ini terkait dengan syariat. Nah, syariat Allah. Ya. Jadi mujtahid itu seakan-akan menyampaikan syariat Allah. Syariat Allah itu seperti ini. Jadi, dan kalau kita perhatikan, misalnya tadi saya sampaikan semua ulama setelah 4 mazhab sampai saat ini semuanya itu bermadhab. Atau setidaknya sampai 100 tahun sebelum kita lah. Dari setelah munculnya 4 madhab sampai 100 tahun sebelum kita, yaitu semua ulama itu bermadhab. Coba sebutkan nama ulama siapapun. Ibnu Taimiyah Hambali, Imam Nawawi Syafi'i. Apa lagi? Misalnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu madhabnya apa? Hambali. Beliau mengatakan sendiri, ana Hambaliyun madhab. Semua ulama itu bermadhab. Ada muncul gerakan anti madhab itu kurang lebih 100 tahun belakangan, Ibu Presiden. Ada muncul gerakan anti madhab itu 100 tahun belakangan. Baik. Jadi ini alasan kenapa kita menggunakan kitab dan kenapa kok kita menggunakan kitab madhab. Lalu mungkin kemudian kenapa kitab madhab yang kita pilih adalah madhab Syafi'i? Kenapa madhabnya Imam Syafi'i? Bukan madhab-madhab yang lain. Bukan madhabnya Abu Hanifah, bukan madhabnya Imam Malik, bukan madhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut madhab Syafi'i. Dan anjuran dan nasihat para ulama dari semua madhab menganjurkan kalau mau belajar fikih maka hendaknya belajar fikhu ahlil balad, fikihnya penduduk setempat. Jadi dia tinggal di mana maka sesuai dengan fikihnya penduduk di sana. Misalkan orang Indonesia belajar ke dulu di Makkah itu banyak majelis-majelis ilmu. Di sana 4 mazhab berkumpul. Kalau misalkan orang dari Indonesia pasti diarahkan ya belajar mazhab Syafi'i. Jangan pernah belajar mazhab yang lain karena bakalnya apa? Bakal bikin ribut nanti, bakal menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan mazhab Imam Syafi'i, kemudian ini dibentur-benturkan dengan pendapat mazhab lain seperti itu. Jadi malah bukan menimbulkan kenyamanan dan kesempurnaan dalam ibadah, malah justru menimbulkan fitnah. Dan kita menjaga keutuhan umat itu lebih utama. Baik. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz, kitab madhab Syafi'i itu kan banyak. Kenapa yang kita pilih itu ini? Pertama, secara gambaran saja, secara umum, umat sekalian, para ulama fikih menulis kitab itu dengan berbagai tahapan. Ada kitab mukhtasar, kitab ringkas. Ada kitab mutawassit, kitab yang sedang ukurannya. Ada kitab mutawwal, kitab yang panjang berjilid-jilid. Kitab mukhtasar itu biasanya hanya beberapa halaman. Kitab mutawassit itu biasanya ya 100 halaman lebih ya. Kitab mutawwal itu biasanya berjilid-jilid. Kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, itu biasanya diperuntukkan untuk pemula. Ditulis untuk pemula agar mudah difahami di awal, kemudian mudah juga dihafal, dan simple sehingga langsung bisa diamalkan. Dan di antara ciri khas kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, yaitu di sana hanya menyebutkan poin-poin utamanya saja. Jadi yang harus diketahui itu apa saja terkait hal itu, terkait dengan masalah itu. Yaitu poin-poin utamanya yang disebutkan. Tidak banyak penjelasan-penjelasan, apalagi dalil. Kita tidak akan menemukan dalil di kitab mukhtasar.
kita tidak akan menemukan dalil di kitab mukhtasar. Karena apa? Kitab mukhtasar itu memang untuk pemula, untuk orang yang baru belajar. Dan biasanya orang yang baru belajar itu belum bisa maksimal memahami dalil. Kalau misalkan dijelaskan dalil, imma nggak paham apapun, imma ya bingung, atau bahkan salah paham, kan gitu Ibu ya? Tapi mungkin kita akan menyebutkan dalil beberapa saja nanti secara ringkas yang dalil yang jelas gitu secara maknanya. Baik. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan kitab mazhab itu nggak ada dalilnya, ya. Iya, itu kalau misalkan yang dibuka adalah kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, tentu tidak ada dalilnya, abadan, nggak bakal menemukan dalil di kitab-kitab yang ringkas, karena memang kitab ringkas itu sengaja dibuat ringkas untuk dipelajari bagi pemula dan mudah dihafalkan. Kalau misalkan mau mencari dalil, maka akan di tahap-tahap berikutnya, bahkan di kitab yang apa namanya mutawasid, kitab yang pertengahan, yang syarah misalkan seperti itu bahkan terkadang tidak banyak menyebutkan dalil, masih tidak banyak. Mungkin kalau misalkan menyebutkan alasan, ya alasan kenapa demikian, karena demikian, alasan demikian maka demikian. Illah lah, istilahnya illah. Belum banyak dalil. Mungkin di kitab-kitab mutawal, kitab yang panjang yang berjilid-jilid itu baru dijabarkan semua dalil-dalilnya. Baik. Dan kenapa kok kitab ini? Kitab ini itu termasuk kitab yang menyebutkan poin-poin itu secara lengkap. Maksudnya poin-poin utamanya itu lengkap. Terkadang beberapa kitab mukhtasar itu saking ringkasnya itu ada beberapa poin yang terlewat gitu. Tapi insya Allah kitab ini termasuk kitab yang lengkap, ya. Kitab yang lengkap. Dan selain itu juga sistematis. Jadi sistem penyebutannya dan urutannya itu bagus dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Dan ini insya Allah mewakili pembahasan-pembahasan kita. Karena di sana penulis rahimahullah di sana selain menyebutkan matan dari pokok dari teksnya di sana, beliau sendiri juga menuliskan catatan kaki. Jadi penulis sendiri yang menuliskan catatan kaki di sini sebagai pelengkap dan penjelas dari hal-hal yang disebutkan di atas. Jadi insya Allah ini bisa, kenapa kok kita menggunakan kitab ini? Karena insya Allah ini bisa mewakili apa yang kita harapkan. Kemudian nanti bagaimana belajarnya? Insya Allah kita nanti belajarnya pertama akan kita baca teks yang ada di kitab. Misalkan di sini as-shaum. As-shawmu lughatan al-imsak. Wa syar'an imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsus. Kita baca demikian, kemudian kita terjemahkan dulu teksnya. Selain kita ingin memahami teksnya ini, kita juga mungkin kita memperbanyak mufradat, kosakata kita. Dan kita juga membiasakan diri dengan bahasa kitab para ulama. Jadi setelah kita baca, kemudian kita terjemahkan. Setelah kita terjemahkan, baru kita jelaskan. Kita jelaskan maksud di sana. Dan mungkin yang paling menyita waktu ini penjelasannya. Kalau misalkan membaca teks, kemudian menerjemahkannya, mungkin singkat. Tapi penjelasannya mungkin nanti yang paling banyak. Dan mungkin dalam satu hari, mungkin nanti hanya beberapa bab saja. Beberapa 6 poin pembahasan. Kemudian setelah penjelasan selesai, insya Allah kita nanti juga saya usahakan ada ringkasan supaya lebih mudah untuk difahami. Jadi mungkin nanti ringkasannya berupa bagan tasydir seperti itu, bagan pembagian-pembagian, atau juga kolom-kolom seperti itu supaya lebih mudah untuk difahami. Insya Allah nanti akan saya kirimkan dalam bentuk PDF dan mungkin juga saya munculkan di layar pada saat nanti menjelaskan. Dan insya Allah juga nanti kita usahakan di akhir ada rekaman supaya lebih bisa dimaksimalkan nanti baik yang mau murajaah atau mungkin yang berhalangan hadirah ketika majelis, maka nanti bisa tetap mengikuti dan mengejar ketinggalan. Sallallahu warahmatullahi jami'an. Jadi kurang lebih mungkin hari ini sampai ini saja. Jadi hari ini kita membahas seputar bulan Ramadan dan sistem belajar kita.
sistem belajar kita. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu terkait dengan penetapan awal Ramadan, kemudian juga terkait dengan puasa itu sendiri. Puasa itu pengertiannya apa, ketentuannya apa, kemudian syarat wajibnya di sini, seperti urutannya di sini, syarat wajibnya apa saja. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Amin. Baik, hal min soal umahat? Ada pertanyaan ibu sekalian? Jadi malam hari ini kita baru, mungkin anggap saja ini muqaddimah gitu ibu ya. Malam ini kita muqaddimah. Jadi untuk pembahasan fikihnya insya Allah kita mulai di pekan berikutnya. Baik. Ada yang chat saya? Chat di Zoom atau chat di pribadi, Om? Ada rekamannya. Oh, ini di grup ada yang tanya apakah nanti ada rekamannya. Nah, insya Allah ada perekaman. Kemudian ada lagi? Tidak ada, Om, ya? Jadwal belajar hari apa saja? Jadwal belajar seperti tertera di brosur dan di BC. Insya Allah kita belajarnya hanya hari Senin saja, sepekan sekali. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Sepekan sekali. Ntar kalau terlalu sering. Apa Ustaz? Nah. Nanti jadi Ramadan itu selesai ya Ustaz? Baik, kita lihat kondisinya nanti Ibu sekalian. Ramadan tentu kalau misalkan kita tetap mengadakan majelis di bulan Ramadan di malam hari tentu tidak mungkin karena Ramadan kita kalau malam hari sholat tarawih biasanya. Kebanyakan mungkin dari kita sholat tarawihnya setelah sholat Isya langsung ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jarang dari kita yang sholat tarawihnya malam mungkin. Kecuali kalau di pondok sini biasanya sholat tarawihnya malam hari jam 12, jam 1 itu baru mulai sholat. Selesai sebelum sahur itu baru selesai sholat tarawihnya. Tapi kalau kebanyakan mungkin ba'da Isya itu baru langsung sholat tarawih. Kalau demikian nanti kalau misalkan masih mungkin ada sisa beberapa pembahasan, mungkin kalau misalkan bisa umat sekalian kita pindah ke pagi misalkan setelah subuh gitu, 1 pekan sekali gitu saja. Mungkin demikian. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Mungkin, tapi itu masih kemungkinan ya kalau misalkan ibu-ibu bisa. Thayyib. Di sini ada pertanyaan. Semoga Allah. Pertanyaan, Ana sedang semangat-semangatnya menerapkan sunnah, tapi Ana khawatir tidak istiqamah sampai ajal menjemput. Kapan kita tahu kita boleh menambahkan amal-amal sunnah kita, dan bagaimana jika kita nanti tidak istiqamah? Lalu jika sholat misalnya terlambat waktunya dan sering, apakah ini bentuk melalaikan sholat? Enggak. Tayyib. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Afwan Ustaz. Naam. Kalau melihat kitab tersebut itu kan dalam bahasa Arab semua. Gimana kalau jika kita yang belum memahami bahasa Arab tersebut, Ustaz? Ini kita jawab dulu secara singkat. Seperti tadi tahapan-tahapan belajar nanti kita tadi jelaskan, kita baca
saya yang baca insya Allah, atau mungkin kalau ibu-ibu ada yang mau membaca teksnya nggak masalah. Lalu kita terjemahkan dulu. Jadi jangan khawatir, saya terjemahkan nanti Om. Saya terjemahkan, kemudian nanti baru saya jelaskan maksudnya bagaimana. Tidak diterjemahkan saja, tapi dijelaskan Om. Gitu ya. Dan untuk tadi pertanyaan tentang istiqamah, nah manusia secara secara tabiatnya memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu selalu tidak stabil. Iman itu selalu kadang bertambah dan kadang berkurang. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi wajar bagi kita kadang itu semangat, kadang turun semangat kita, itu wajar. Tapi bagaimana kita menyikapi saat kita betul-betul turun semangat kita? Tapi bagaimana kita menyikapi saat semangat kita turun? Karena di sana Rasulullah bersabda, barang siapa ketika saat dia futur, saat dia semangatnya turun, itu dia futurnya itu pada hal-hal kebaikan, kepada sunnah, maka faqad aflah, maka dia beruntung. Tapi kalau misalkan ketika saat dia futur, saat semangatnya turun, tapi dia memilih hal-hal yang buruk, maka dia merugi. Makanya hendaknya kita memperhatikan, setiap kita pasti mengalami itu. Kadang iman kita naik, kadang turun. Tapi ketika turun, kita harus pandai-pandai menyikapi. Selain itu, yang lebih penting adalah kita memperbanyak doa. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam keimanan, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan. Karena manusia, sehebat apapun manusia, itu kemampuannya terbatas. Dan hati itu adalah hal yang paling mudah berbolak-balik. Bahkan para ulama mengatakan berbolak-baliknya hati itu ibarat air yang mendidih. Air saat kita panaskan dan betul-betul mendidih itu berbolak-balik. Seperti itu ibarat hati kita. Dalam 1 menit itu bisa berkali-kali berbolak-balik. Dan yang maha menguasai hati kita adalah Allah. Maka hendaknya kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan untuk salat itu sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, salat itu waktunya muwassa. Waktu salat itu muwassa. Muwassa itu maksudnya apa? Selama masih dalam waktunya itu maka masih sah dan boleh untuk dikerjakan. Tapi waktu salat itu beberapa waktu salat, misalkan salat subuh, salat asar, salat zuhur, itu ada waktu-waktu pembagian. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada waktu fadilah, ada waktu yang paling utama, ada waktu jawaz, itu maksudnya adalah waktu yang masih boleh kita mengerjakannya, ada waktu karohah, waktu yang makruh kita mengerjakan sholat di dalamnya, atau juga ada waktu tahrim, haram kita sholat di dalamnya, meskipun tetap dia terhitung mengerjakan sholat tapi sebenarnya dosa gitu. Insya Allah kita bahas saat nanti membahas fikih sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, kalau misalkan pertanyaan di sini kapan kita tahu kita boleh menambahkan amalan-amalan sunnah kita dan bagaimana jika kita nanti tidak istiqamah. Baik, umat sekalian, ini terakhir saya jawab. Dalam kita beramal, itu hendaknya kita punya skala prioritas. Mana amalan yang paling besar pahalanya dan mana amalan yang memang harus kita lakukan. Pertama, umahat, dalam beramal kita harus mengutamakan
amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu. Yang semua hal yang wajib kita jaga dan kita laksanakan terlebih dahulu. Karena amalan wajib itu pertama kalau misalkan kita tidak mengerjakannya itu berdosa. Selain itu juga amalan wajib itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus dengan amalan sunnah, tapi kita lalai dengan hal-hal yang wajib. Wajibnya tidak sempurna. Jadi tidak hanya meninggalkan yang wajib saja, tapi tidak sempurna wajibnya. Jadi sempurnakan, kerjakan dan sempurnakan dulu hal-hal yang wajib. Misalkan sholat. Sholat kita mulai dari sholat fardu terlebih dahulu, 5 waktu. Kita jaga sholat 5 waktu kita, dan kita pastikan betul-betul sholat kita itu betul-betul sah. Betul-betul sempurna pahalanya. Meskipun tidak mungkin betul-betul sempurna 100%, tapi kita usahakan sholat kita itu pahalanya sempurna. Karena Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan betapa banyak orang sholat, tapi ternyata sholatnya itu tidak diterima. Jadi pastikan betul-betul amalan-amalan fardu kita, pertama dan yang paling utama dari amalan fardu, amalan wajib adalah sholat fardu. Ya, amalan yang wajib itu banyak, dan yang paling utama adalah sholat fardu. Jadi yang paling harus kita jaga dan utamakan itu adalah sholat fardu kita. Ketentuan-ketentuan fikihnya bagaimana, kemudian kita kerjakan tepat pada waktunya. Kemudian kalau itu sudah sempurna, maka kalau misalkan mau beranjak ke hal-hal yang sunnah, maka ke sunnah yang berkaitan dengan amalan fardu itu. Misalkan amalan yang paling utama, yang paling utama adalah sholat wajib 5 waktu. Maka amalan sunnah yang paling utama di antara semua amalan sunnah juga amalan yang berkaitan dengan sholat wajib, yaitu sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat qabliyah dan ba'diyah. Jadi sholat qabliyah dan ba'diyah itu adalah amalan sunnah yang paling utama. Jadi biasakan sholat sunnah qabliyah, misalkan sholat zuhur. Nah, sholat qabliyah zuhur itu boleh 2 rakaat, tapi yang lebih utama 4 rakaat. Nah, kita latih dulu dengan 2 rakaat misalkan. Ketika sudah bisa istiqamah 2 rakaat, kita tambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat sebelumnya. Dan sesudahnya juga demikian. Dan sholat-sholat yang lain juga demikian. Jadi yang lebih kita prioritaskan, yang paling pertama adalah hal-hal yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Dan sunnah juga yang paling utama adalah yang terkait dengan ada hubungannya dengan yang wajib. Astaghfirullahaladzim jami'an. Untuk masalah istiqamah, nah kita berharap istiqamah itu kita berharap kepada Allah. Dan kalau bisa itu jangan langsung banyak gitu. Mengamalkan amalan itu jangan langsung banyak. Kita latih diri kita. Seperti tadi kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, kita latih diri kita. Kita latih diri kita sedikit demi sedikit, kita biasakan. Ketika sudah biasa terus seperti itu, baru kita tambah lagi sedikit. Seperti itu terus. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Terutama kepada saya. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu Mas kalian. Afwan, Mas. Baik, Ustaz. Lawas. Lawas. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nanti bisa di kesempatan lain atau mungkin di grup. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di hari Senin juga. Ba'da sholatil isya sekitar jam 8 kita usahakan kita mulai. Nanti kita masuk ke pembahasan fikih terkait dengan bulan Ramadan dan puasa insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semuanya, dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada.
Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di sana dan bisa mendapatkan semua keutamaan di sana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.